Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bergabung kembali di program kita Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji bersama Kakak Ustadz Irwan ya, belajar mengaji di RRI. Oke, dan untuk hari ini topik kita adalah meraih kesempurnaan Ramadan. Dan yang pengen gabung silakan ya, yang pengen bertanya tentang topik kita meraih kesempurnaan Ramadan di line SMS dan WhatsApp 0811 456 03 105, juga bisa melalui SMS dan WhatsApp ya. Kamu juga bisa menyaksikan program ini live dari YouTube RRI Palu. Terus juga bisa bertanya melalui YouTube ya. Dan yang ingin mendaftarkan dirinya untuk ikut tadarus, silakan di SMS dan WhatsApp juga boleh 0811 456 03 105. Sertakan nama kamu. Tadarus di malam hari, berzikir padamu Allah, bersihkan ucap lisanmu dari api neraka. Mulailah
Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita masih di program Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI ya, bersama Kakak Ustadz Irwan. Jadi topik kita di hari ini adalah meraih kesempurnaan Ramadan ya. Jadi saya ingatkan, nanti yang pengen bertanya di line SMS dan WhatsApp 081145603105 ya. Kamu bisa ngirim secara teks gitu, terus juga bisa melalui voice note juga. Dan pertanyaan yang menarik akan dapat hadiah ya, dapat hadiah lebaran. Terus juga yang pengen daftar tadarus juga boleh di nomor yang sama ya, sertakan nama kamu, alamat kamu, dan aktivitas kamu saat ini ya. Oke, dan kita ke Kakak Ustadz Irwan ya. Halo, assalamualaikum Kakak Ustadz. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ke-6 ya? Iya, hari ke-6 puasa Ramadan. Besok insya Allah hari ke-7 udah seminggu Kakak Ustadz. Nah, besoknya lagi hari ke-8. Iya, besoknya lagi 9 ya. Baiknya jangan dihitung, nikmati setiap prosesnya. Nah, seperti itu. Jangan menghitung ya. Iya. Besok belum gini, hari pertama tinggal 29 hari lagi lebaran bener-bener. gitu ya. Iya, kayak gitu. Jadi sebaiknya jangan dihitung. Jadi sebab puasa itu bukanlah beban. Iya, puasa itu melatih kita untuk lebih disiplin, melatih kita untuk lebih penempahan diri kita. Nah, itu banyak sebenarnya, bukan beban dalam arti besok puasa lagi masih lama nih lebaran ini gitu ya. Gitu ya. Jadi jangan jadikan beban, jadi dijalanin aja gitu. Oke, Kakak Ustadz, kemarin itu Kakak Ustadz sempat singgung. Jadi hari ini topiknya menarik karena sangkut pautnya milenial gitu ya, dengan milenial. Jadi ada beberapa pendengar yang udah bilang, saya tidak sabar nih menunggu besok karena kayaknya topiknya sesuai dengan anak muda ya. Tapi kita ingatkan dulu nih Kakak Ustadz, untuk program kita di Burasa Bukan Ramadan Biasa ini bisa didengarkan melalui frekuensi 90,8 FM dan juga 105 FM ya. Bisa disaksikan juga di channel YouTube RRI Palu dan di akun Facebook Info Kota Palu ya. Jadi kamu bisa lihat Kakak Ustadz yang berkarisma ini. Kayak gitu banyak fans yang bilang ya. Asik. Oke Kakak Ustadz, silakan. Dengan tausiahnya ya. Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi kataba alaina shiyama Ramadan linakuna minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul karim, amma ba'du. Pendengar kreatif, sahabat yang menyaksikan kami pada pagi hari ini, yang insyaallah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkait tema yang kita angkat pada pagi hari ini, yaitu bagaimana cara kita meraih kesempurnaan pahala khususnya di bulan Ramadan. Tentu setiap orang yang berpuasa pastilah menginginkan kesempurnaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah juga berjanji Allah akan memberikan derajat takwa bagi orang yang sungguh-sungguh berpuasa di bulan Ramadan, artinya dia lulus dari ujian tersebut. Bukankah saya katakan di pertemuan sebelumnya bahwa derajat takwa itu adalah derajat yang paling tinggi dan paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah langsung memerintahkan kita dengan perintah puasa dalam Quran surah Al-Baqarah 183. Sesungguhnya ada 3 poin yang menjadi penekanan kita di ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang merasa dirinya punya iman, hai orang-orang yang merasa dirinya percaya kepada hal yang gaib. Artinya Allah memanggil kita langsung, Allah yang mengundang kita, Allah yang menginvite kita langsung. Nah, sedangkan kalau gubernur saja yang menginvite kita, mengundang kita, maka kita pasti akan merasa bahagia gitu ya. Di sini saja sudah Allah memberikan ganjaran pahala. Barang siapa yang bergembira dengan menyambut datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang terlalu. Masya Allah, ini baru ayat pertama loh.
dari surah Al-Baqarah 83 di ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu, sudah diberikan pahala kita, diberikan pahala yang melimpah. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, berpuasalah. Kemudian perintah berikutnya adalah kita diminta untuk berpuasa. Nah, kalau kita kaji kenapa puasa, kenapa bukan amal-amal ibadah yang lain, nanti kita akan bahas poin per poinnya. Kemudian kutiba alallazina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Jadi yang pertama adalah Allah manggil kita yang mempunyai iman. Banyak orang yang mengaku Islam tapi belum tentu berislam. Banyak orang yang mengidentitasnya Islam tapi belum tentu dia bisa menjalankan syariat Islam dengan baik. Makanya kita kenal istilah dengan Islam KTP. Islam hanya di KTP saja. Di bulan puasa kalau kita lihat fisiknya kuat, sehat, tapi dia tidak mampu berpuasa hanya karena apa? Tidak mampu menahan menghisap rokok misalnya gitu ya. Atau misal siang hari lihat pedagang takjil, lihat es cendol warna hijau, aduh ini sudah menggelora ini dahaganya gitu ya. Jadi ini sebenarnya ujian yang Allah ingin berikan kepada kita melalui puasa. Hal kecil bisa enggak kita tahan seperti itu? Jika hal kecil kita bisa tahan, maka insya Allah hal besar pun bisa kita tahan. Masa cuma gara-gara cendol kita berbuka puasa gitu ya, atau kolak gitu. Tapi kalau nggak tahu Kak Nadila ini kuat atau tidak, ini insya Allah kuat ya. Insya Allah kuat. Itu ada 3 poin bagaimana kita bisa meraih kesempurnaan tadi itu dengan cara tentu kita menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya. Maka perlu juga penekanan bahwa sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada tujuannya, pasti ada goals, pasti ada target akhirnya. Nah, kalau misalnya ibadah haji, faman farada fihinal hajja wala rafasa wala fus, faman farada fihinal hajja fala rafasa wala fusuqa wala, ada target yang ingin kita capai dari pelaksanaan ibadah haji. Misalnya dari menjaga lisan, dari menjadi haji mabrur itu seperti apa, sikapnya, lisannya, dan juga hal-hal yang lainnya. Kemudian misalnya sholat, apa sebenarnya tujuan akhir Allah perintahkan kita sholat? Apakah hanya sekedar kita sujud, takbir, kemudian ruku, sujud lagi, tunggak-nunggik begitu ya? Sebenarnya bukan itu. Tapi inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya kalau orang sholat, makanya dia pasti akan bisa menjaga sikap dia baik dari perkataan maupun perbuatan, daripada tidak menyakiti orang lain. Tapi kalau ada orang yang sholat masih menggibah gitu ya, menggibah berjamaah apalagi, aduh ini belum, masih bisa dipertanyakan sholatnya seperti apa. Ada orang sholat tapi masih bermusuhan sama tetangganya. Ada tetangga beli AC dia yang kedinginan gitu ya. Ada tetangga beli kursi pokoknya kepanasan gitu. Ada orang yang beli sepeda motor dia meriang gitu. Ini sholat yang seperti apa? Apakah sholatnya sudah sempurna? Nah, kembali lagi kepada sempurna tadi. Sesungguhnya sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, begitu juga dengan zakat dan sedekah. Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka. Di 2 tujuan zakat dan sedekah di sini, membersihkan dan menyucikan mereka. Artinya apa? Menyucikan harta mereka, membersihkan jiwa mereka. Itu semuanya ada tujuan akhirnya. Lalu bagaimana pula dengan puasa? Jelas tujuannya adalah kita akan lebih mudah bangun subuh. Kenapa? Karena kita akan melaksanakan yang namanya sahur. Kemudian sahur kita tahan lagi 10 menit untuk tidak tidur. Kenapa? Menunggu waktu subuh. Maka ketika ini berjalan terus secara kesinambungan, selepas dari bulan Ramadan ramai ya, di awal-awal puasa masjid padat merayap gitu, sampai di teras itu orang sholat. Tapi kalau sudah mulai pertengahan sampai akhir, masya Allah, syaf ini maju, ada kemajuan. Maju ke depan di belakang imam gitu ya. Ramadan yang tadinya kita mungkin diminum. Nah, kenapa? Maksudnya seperti apa? Termasuk orang yang sudah menikah, mohon maaf ya, yang belum menikah, mereka berkumpul dalam hati sesuatu yang intim ya. Nah, maka kalau kita ambil hikmahnya, sesuatu yang halal saja di bulan Ramadan kemudian menjadi haram bisa kita tahan, maka selepas Ramadan maka tentu pasti akan bisa kita tahan yang perbuatan-perbuatan yang sifatnya haram. Sebab kita sudah terlatih selama 30 hari menahan sesuatu yang halal untuk kita jauhi.
Sebab ini perintah Allah. Allah yang memerintahkan jangan makan tempe goreng dulu. Jauhi dulu. Kalaupun misalnya ada yang berpuasa tapi bibirnya kering ya, itu belum tentu juga sebenarnya dia berpuasa. Ada puasa tiba-tiba dia lihat ibunya bikin onde-onde, bikin tetu gitu ya. Nah, masuk kamar lah dia. Masuk kamar ambil satu biji gitu. Dimakanlah dia keluar. Nah, puasa bukan seperti itu. Puasa itu sifatnya adalah siriyah, ibadah siriyah, ibadah yang sembunyi-sembunyi. Tidak perlu orang lain tahu. Cukup Allah yang tahu. Makanya Allah berikan ganjaran pahala yang besar bagi kita yang berpuasa karena ibadah puasa itu untuk diriku, kata Allah. Aku sendiri akan membalasnya. Kita rela menahan diri daripada makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Semata-mata kenapa? Karena kita mengikuti syariat dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka takwa juga di sini berarti kita merasa sunyi di tengah keramaian, bahwa sesungguhnya kita memanfaatkan momen terbaik kita untuk berdua-duaan dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah di bulan Ramadan. Tidak perlu ada juga yang saya dengar ini ya, sesuatu kalimat yang cukup unik atau bisa mungkin jadi bahan lucuan juga sih, bahwa katanya kalau duduk itu siang hari batal puasa katanya. Duduk ya? Iya. Kenapa? Duduk di rumah makan Padang di siang hari itu ternyata duduk bisa membatalkan puasa. Yang penting duduknya jangan Itulah insyaallah. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa sampaikan di tausiah karena waktu kita terbatas juga. Insyaallah kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tausiah yang luar biasa ya. Jadi memang di situasi pandemi seperti ini kita bawaannya jangan terlalu tegang ya Kakak Ustadz ya. Oke, santuy aja. Santuy, yes, betul sekali. Oke, dan banyak poin yang bisa kita ambil dari tausiah Kakak Ustadz Irwan mengenai topik kita meraih kesempurnaan Ramadan di program Burasa Bukan Ramadan Biasa. Jadi sholat itu memang mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar ya. Jadi mudah-mudahan sholat itu mengingatkan kita kembali untuk tidak melakukan hal-hal yang keji dan mungkar. Baik, terima kasih. Dan yang pengen bertanya silakan di 081145603105. Mungkin pertanyaan kamu di mana lagi ya duduk bisa haram ya. Oke. Baik, yang pengen bertanya 081145603105, yang pengen daftar juga di program kita ya, pengen ngaji, silakan juga di nomor yang sama. Dan Kakak Ustadz akan melanjutkan bacaan ayat yang kemarin yang kita baca itu masih di surah Al-Azab ya. Dan hari ini di ayat 29 sampai dengan 34. Silakan Kakak Ustadz. Bismillah. Ya كل أزواج كنتن تردن الحياة الدنيا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها وزينتها كن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله
والدار سنة كن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب وكان ذلك على الله يسيرا ومن كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء بالقول فلا وقرن في بيوتكن الأولى يجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا والقرن كن من أهل الحكمة إن الله كان Sadaqallahul lazim. Baik, itu dia bacaan yang udah dibacakan oleh Kakak Ustadz, surah Al-Ahzab ya, ayat 29 sampai dengan 34. Nah, yang untuk kamu yang ingin ikut tadarus ya di program Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI bersama Kakak Ustadz Irwan, kamu akan membacakan surah yang sama ya Kakak Ustadz, diawali dengan ayat 35 sampai dengan 40 untuk peserta pertama. Oke, Kak Ustadz kita break dulu ya. Dan nanti kami akan kembali dengan peserta yang pertama ya di program Burasa Bukan Ramadan Biasa. Saban waktu bangkit jiwaku, kau sungguh hatiku dengan
Ramadan, 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 ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 ku mohon usah pergi. Ramadan, di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Assalamualaikum, Kakak Ustadz, boleh bertanya, Le? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 3 Palu. Kakak Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya kalau kita tidur sepanjang hari saat puasa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah mendengar mungkin hadis mengatakan bahwa tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah. Namun jangan disalahartikan bahwa kita boleh tidur sepanjang hari selama puasa. Mulai dari pagi sampai sore, kemudian nanti sore lanjut lagi tidur sampai kemudian bangun jam 5, tinggal 1 jam menuju pukul 6 sore atau pukul 18 waktu berbuka, maka waktunya hanya 1 jam dia berpuasa. Maka ini dikategorikan sebagai orang yang jahil. Artinya sayang sekali Allah berikan waktu kita 24 jam dalam satu hari. Ada beberapa jam waktu kita untuk berpuasa, dan di mana pahala setiap yang kita kerjakan dilipat gandakan. Namun sayang kita hanya memanfaatkan hanya untuk tidur. Maka sebenarnya banyak hal yang bermanfaat bisa kita kerjakan selama bulan puasa yang bisa menambah pahala ibadah kita. يا قلبي بتعلق بيكي وانا سهران بناديكي سايباني لوحدي ليه.
Terima kasih mendengar, kamu masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Kita masih di program khusus Ramadan Burasa, bukan Ramadan biasa, belajar mengaji di RRI bersama Kakak Ustadz Irwan ya. Oke, hari ini saya ingatkan lagi topik kita adalah meraih kesempurnaan Ramadan. Jadi tadi udah ada tausiah. Jadi kalau yang pengen bertanya silakan, dan yang pengen daftarkan dirinya juga di Tadarus ya, bisa 081145603105, dan tentunya pembaca dengan nilai terbaik akan mendapatkan hadiah, dan juga untuk pertanyaan yang menarik akan mendapatkan hadiah lebaran juga ya. Oke, kita ke peserta pertama ya. Oke, jadi peserta pertama ini akan membacakan surah Al-Ahzab ayat 35 sampai dengan 40. Kita sudah terhubung dengan Alvan dari SDN Birobuli 2 Palu. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Alvan ya? Iya, kemenakan saya. Oke, Alvan itu kemenakannya. Iya. Oke. Alvan sudah siap? Insya Allah. Oke, Alvan kelas berapa dulu? Kelas 3. Oh, kelas 3 Masya Kakak Allah. Ustaz. Ada lebih kecil lagi Iya, ternyata. kemarin itu kelas 5, ini kelas 3 ya. Alvan, silakan dengerin Kakak Ustaz. Berikan petunjuk dulu sebelum membaca Al-Quran. Silakan Kakak Ustaz. Ya, assalamualaikum adik Alvan. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana puasa hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, sudah siap dengan Al-Qur'annya? Insya Iya. Allah. Silakan dibuka Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 35 sampai dengan 40. Ayat Al-Ahzab ayat 35 sampai dengan 40. 35. Iya. Dimulai dengan innal muslimina wal muslimat. Oh iya. Iya, sampai dengan 40 ya, Nak? Iya, sudah siap? Sudah. Silakan. Tafadhol Iqra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati wassodiqina wassodiqati wassabiratina wassabirati wal nasiina wal nasiati wal mutasiddiqina sadiqati inna mati walha bizina huruf jahum walhafizati walzakiri Allahu katsiran wa zakirati a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Wa ma kanu li mu'minin wa la mu'minatin wa idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumuni aratu min amrihim wa man ya'tillaha wa rasulahu wa qad dolalan mubin.
Allahu alaihi wa amta alaihi mas amsik alaika oh jaka wat Allah ya kunfi nafsika maulahu mukbihi wa tansya annaka wallahu ahakku an tansya wa alamma kodo roidum minha wa waradna sahali kaila yakuna alal mu'minina lum fi azwaji adiyahim iza qada minkunna wa kana amrullahu maf'ul makana alanna bimin harajin fiharot faradallahu lahu nata Allahu fi illahina walau min qablu wa kanu amrullahi qadaramah allazina yubaliguna risalatillahi wa yanshaunahu wala yanshauna ahdan illallah fabillahi hasib. Ayat 4 diterangkan batin maka Muhammadun aba ahadimin jalikum wala rasulullahu wa samahanna bikin wa kanallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Terima kasih Alvan dari SDN Biro Buli 2 Palu kelas 3 SD ya. Ya, lancar-lancar puasanya Alvan. Oke, dan Alvan bisa mendengarkan terus ya sampai program ini selesai. Nanti ada koreksi di akhir program ini. Dan terima kasih yang sudah berpartisipasi ya di Tadarus. Jadi yang pengen daftar lagi silakan di 081145603105 ya. Oke Kak Ustadz, sebelum ada pertanyaan yang kemarin juga sudah kita sempat bacakan, ini dari Zain dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Assalamualaikum.
Kakak Ustadz boleh bertanya, Le. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Ustadz boleh bertanya, Le. Nama saya Zain Rashidin, mahasiswa Universitas Tadulako. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana caranya orang yang sedang berpuasa menjaga imunitas saat pandemi corona? Dan bagaimana tradisi bulan suci Ramadan seperti sholat tarawih yang dilakukan di rumah? Apakah berpengaruh dengan amal pahala yang kita dapatkan ketika melaksanakannya di masjid seperti bulan-bulan suci Ramadan sebelumnya? Ramadan tentunya membutuhkan fisik dan mental, apalagi saat ini di saat kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Tentunya menjaga imun atau ketahanan tubuh menjadi hal yang sangat penting. Ada beberapa tips yang mungkin bisa kita lakukan. Yang pertama ialah penuhi nutrisi saat berbuka dan sahur, seperti mengkonsumsi sayur-sayuran, telur, buah-buahan dan sebagainya. Kemudian yang kedua, konsumsi air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan bisa juga melakukan aktivitas fisik secara rutin, misalnya olahraga ringan di pagi atau sore hari. Kemudian juga kita dianjurkan konsumsi kurma ketika berbuka puasa. Dan yang paling penting juga adalah tetap melaksanakan sejumlah amalan-amalan ibadah seperti sholat 5 waktu, ditambah dengan amalan-amalan sunnah lainnya seperti tadarus Al-Quran, bersedekah, dan sholat tarawih. Nah, bagaimana pula dengan pahala pelaksanaan ibadah tadarus atau ibadah tarawih dan ibadah-ibadah lainnya yang biasa kita lakukan di masjid secara berjamaah? Saat ini di tengah pandemi kita dianjurkan untuk stay at home, beribadah di rumah. Maka dalam hal ini kita merujuk pada hadis Nabi SAW dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah sholat tarawih karena iman dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka baginya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. يا قلبي بتعلق بيكي وانا سهران بناديكي. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, kamu masih mendengarkan program Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI bersama Kakak Ustadz Irwan ya. Yang pengen bertanya juga boleh di line SMS dan WhatsApp, bisa seperti yang tadi baru aja kamu dengar, bisa kirim melalui voice note ya di WhatsApp 081145603105. Jangan lupa kata kunci di awal, Kakak Ustadz boleh bertanya Le. Setelah itu nama kamu ya, terus aktivitas kamu sehari-hari, dan tentunya nanti kita tayangkan juga ya di YouTube RRI Palu. Oke, dan pertanyaan yang menarik tentunya akan mendapat hadiah ya, sama dengan pembaca ayat Al-Quran yang mendapatkan nilai tertinggi nanti dari koreksi Kakak Ustadz juga mendapatkan hadiah tentunya. Kakak Ustadz, kita ke pertanyaan ya. Baik. Kita ke pertanyaan ini dari Ana Fitria, mahasiswi Institut Asia Malang ya. Jauh ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah, bagaimana hukumnya untuk seseorang yang sudah meninggal tetapi masih memiliki utang puasa Ramadan? Yang kedua, kapan waktu terbaik untuk kita membayar hutang Ramadan tersebut? Dan mana yang lebih diutamakan nih Kakak Ustadz, puasa Syawal atau puasa membayar utang puasa Ramadan? Silakan Kakak Ustadz. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggap di sini ada 3 poin pertanyaan terkait dengan pelaksanaan puasa bagi seseorang yang telah meninggal atau kita katakan mayit gitu ya. Namun masih ada puasa yang belum tuntas gitu ya. Ya, jadi terlebih dahulu kita harus tahu dulu apa penyebab orang yang sudah meninggal tadi atau mayit tersebut tidak berpuasa. Yang pertama, kalau memang dia tidak berpuasa karena tidak ada uzur, maka tidak ada qada baginya karena sengaja ditinggalkan. Nah, maka dalam hal ini kalau punya ahli waris atau anak, wajib memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sang mayit. Nah, kemudian yang kasus yang kedua, kalau misal sakit menahun yang tidak ada kemungkinan bisa sembuh, maka kalau punya anak atau ahli waris boleh membayarkan fidyah
berupa makanan. Ingat, ini fidyah berupa makanan, bukan dengan membayar puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan. Adapun penjelasan ini bisa kita lihat daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 184 sampai dengan 185, dan kemudian juga bisa kita merujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dasarnya lebih kuat. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mamata siapa puasa, maka Bukhari." Nah, tentunya dengan seizin keluarganya. Nah, sedangkan bagaimana waktu terbaik untuk membayar qada, maka sebaik-baik waktu berpuasa selain bulan Ramadan ialah bulan Muharram. Adapun waktu untuk mengqada puasa bisa di hari apa saja, di waktu-waktu yang diperbolehkan berpuasa. Namun batas akhirnya adalah mengqada puasa itu di bulan Sya'ban. Nah, kalau pertanyaan berikutnya adalah mana yang lebih didahulukan, mengganti puasa atau puasa sunnah? Karena di bulan Syawal itu kita dianjurkan untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana ganjarannya adalah apabila kita berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya sama dengan kita berpuasa 1 tahun penuh. Namun dalam hal ini ketika kita masih punya hutang puasa, maka hutang puasa itu adalah hukumnya wajib. Maka yang didahulukan adalah sesuatu yang wajib, baru kemudian kita tunaikan yang sunnah. Maka dalam hal ini kita bayar hutang puasa kita dulu, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Oke, terima kasih ya. Itu dia pertanyaan dari Ana Fitria, mahasiswi Institut Asia Malang. Oke, dan kita juga share untuk beberapa pendengar yang mendengarkan kita di luar Kota Palu, Kakak Ustadz ya. Iya. Bisa mendengarkan melalui RRI Playgo juga, terus juga bisa menyaksikan kita langsung di YouTube RRI Palu, terus juga bisa di akun Facebook Pro 2 FM. Kata kita udah mepet juga waktunya, Kakak Ustadz. Untuk peserta kita di hari ini ada Alvan ya, jadi siswi SDN 2 Birobuli Palu, kelas 3 SD. Silakan Kakak Ustadz untuk koreksinya. Ya, baik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada peserta yang telah berpartisipasi ikut dalam tadarus Al-Quran pada siang hari ini, pagi menjelang siang, yaitu adik Alvan, pelajar kelas 3 SD Birobuli, SDN Negeri Birobuli. Nah, alhamdulillah telah membacakan tadi ayat Al-Ahzab, Quran surah Al-Ahzab ayat 35 sampai 40. Nah, telah saya simak tadi bacaannya, perlu memang banyak koreksi dan perlu latihan yang rutin lagi, karena memang masih belum lancar gitu ya, belum lancar dan masih banyak yang perlu dibenahi, terutama terkait dengan hukum mat panjang pendeknya. Karena jangan putus asa, masih bisa terus diasah, dilatih. Kalau memang betul-betul rajin, insya Allah perubahannya pasti akan sebentar. Yang penting memang betul-betul diniatkan untuk terus belajar Al-Quran, jangan bosan, jangan patah semangat. Apalagi masih kecil ya, tergolong masih kanak-kanak, ini masih peluang dan kesempatannya besar sekali. Nah, mungkin yang bisa saya sampaikan untuk nilai adalah 50. Oke, nilainya 50 Kakak Ustadz ya. Otomatis mendapat hadiah ya nanti insya Allah dari RRI. Oke, Alvan terima kasih. Jadi kita bukan mencari siapa yang bacaan dia paling bagus Kakak Ustadz ya, tapi kita belajar gitu. Kalau ada yang kurang tepat bacaannya dikoreksi sama Kakak Ustadz. Kita share juga Bu. Assalamualaikum Ibu. Terus semoga sehat selalu Ibu. Palu. Kemarin juga sempat join di program
belajar di RRI ya. Masya Allah. Oke, Helena Haryanto juga terima kasih sudah menyaksikan, dan semua yang sudah menyaksikan program kita di Burasa Bukan Ramadan Biasa, belajar mengaji di RRI bersama Kakak Ustadz Irwan. Insya Allah besok kita ketemu lagi Kakak Ustadz ya. Oke, jadi program ini Senin sampai dengan Jumat pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia Tengah. Bisa kamu dengarkan di 105 FM dan juga 90,8. Bisa juga kamu saksikan di YouTube RRI Palu. Jadi kalau hari ini kamu ketinggalan sebentar, kamu bisa saksikan kembali ya di channel YouTube RRI Palu. Jangan lupa like, terus juga jangan lupa komen, jangan lupa share dan subscribe, terus juga nyalakan kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna na'udzu bika min hadzal waba' wa na'udzu bika min kulli maradin wa suqmin wa bala'. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega. Kita yang salah dalam menata dunia. Allahumma adfa'na خصح في بلدنا إندونيسيا. اللهم ادفعنا الغلا والبلاء والوباء في الدنيا. خصح في بلدنا إندونيسيا. So far from you, yet to me you were always so close. I wandered lost in the dark. I closed my eyes to all the signs you put in my way. Hindari olahraga. Every day, further and further away from you. Ooh, Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take.
thought about all the things you have given to me.